Pemirsa, seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi Pratama atau Eselon 2 di lingkungan pemerintah Kota Mataram hampir memasuki babak akhir. Dalam jangka waktu dekat ini, tim panitia seleksi akan segera menyerahkan nama-nama peserta yang diusulkan untuk mengisi kekosongan pejabat tinggi Pratama di 7 organisasi perangkat daerah pemerintah Kota Mataram. Tim panitia seleksi pengisian jabatan tinggi Pratama Kota Mataram masih disibukkan dengan tugasnya. Saat ini, tim panitia seleksi tengah merapatkan hasil penilaiannya atas rangkaian tes yang dilalui oleh peserta seleksi terbuka, mulai dari penilaian hasil tes presentasi makalah, tes asesmen, hingga penilaian rekam jejak masing-masing peserta. Ketua Tim Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Tinggi Pratama Kota Mataram Effendi Eko Saswito menyampaikan, jika tidak ada halangan, pada Selasa besok, nama-nama yang masuk 3 besar dan diusulkan untuk mengisi kekosongan pejabat tinggi Pratama di 7 organisasi perangkat daerah akan mereka serahkan kepada Wali Kota Mataram. Selanjutnya, dengan telah selesainya proses perankingan tersebut, maka tugas pansel pun telah berakhir dan siapa yang akan terpilih menjadi pejabat mutlak kewenangan Wali Kota Mataram. Effendi Eko Saswito juga memastikan dalam melakukan proses penjaringan calon pejabat eselon 2, tim pansel telah bekerja melakukan penilaian secara objektif, transparan, dan profesional. Ini udah selesai, udah bisa serahkan. Udah serahkan ya? Iya, minggu ini kita akan serahkan. Kan tinggal 4 itu aja ya. Tapi masih punya 3 tetap rankingan ya? Iya sih, kita perankingan, dasar perankingan itulah kita serahkan ke Pak Wali Kota. Kalau berarti peserta sekarang ya adem ayam aja ya? Ya apa dong kawin gitu, tunggu hasilnya. Udah nggak ada lagi dia tes lagi. Nggak ada. Nggak perlu kasak busuk gitu kan? Nggak perlu. Karena mulai ini ada. Setelah kita sudah objektif nilai kan. Oh. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Mataram Haji Didi Sumardi menyampaikan, dari hasil pemantauannya, dirinya menilai tahapan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi Pratama Kota Mataram berjalan cukup objektif dan transparan. Haji Didi Sumardi pun berkeyakinan Wali Kota Mataram selaku pemegang hak prerogatif akan bersungguh-sungguh memperhatikan hasil pansel sebagai referensi sebelum menentukan pilihan. Dalam kesempatan itu, Haji Didi Sumardi juga mengingatkan para peserta agar tidak kasak kusuk, berupaya melakukan upaya melobi pihak tertentu untuk bisa terpilih sebagai pejabat eselon 2. Dirinya menilai upaya tersebut hanya akan mencederai proses seleksi terbuka yang telah terlaksana secara baik. Dirinya berkeyakinan cara yang tak sesuai aturan itu tidak akan mampu merubah keputusan Wali Kota Mataram, di mana Wali Kota Mataram akan memilih yang terbaik untuk pejabat eselon 2 dengan menjadikan hasil seleksi terbuka sebagai acuan utama dalam menentukan sebuah pilihan. Kasak kusuk ngapain, mau kemana? Keputusannya ada di Pak Wali. Dan di pansel itu objektif juga nilai, tidak mungkin di lobi-lobi lah pansel gitu ya. Artinya tidak mencederai Serta tidak perlu, sangat tidak perlu. Tidak perlu, justru itu akan menciptakan satu kondisi yang buruk ya, tidak baik bagi tradisi kita untuk bagaimana menata standar pengisian jabatan-jabatan struktural khususnya di eselon 2. Yang proses itu berjalan apa adanya sesuai dengan peraturan perundang-undangannya. Ilham Rosidi, Lombok TV Mataram.